Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. YouTube channel ini membahas tentang properti. Nah, kita lagi menghadapi virus corona dan ini nggak cuma di Indonesia tapi di dunia, oke, di dunia. Nah, dalam menghadapi virus corona ini banyak terjadi perubahan, ya, banyak terjadi PHK, ya, tapi khususnya untuk pelaku bisnis properti, hari ini saya mau sharing bagaimana peluang-peluang saat menghadapi virus corona ini. It's my promise, I will rise and shine. Tahu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia ini. Tapi saya mau sharing ada target market nih, klien-klien yang bisnisnya nggak kena imbas dari virus corona ini. Ini menurut saya ya, menurut opini saya. Dan kalau saya amati bahwa bisnis-bisnis tersebut memang nggak kena imbas, bahkan ada yang melejit gitu loh. Peningkatan omsetnya luar biasa. Oke, saya mau bahas buat teman-teman khususnya pelaku bisnis properti, tonton video ini sampai habis. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa mengubah mindset teman-teman semua sehingga saat mindsetnya berubah, action kita pun berubah menjadi arah yang lebih baik, dan semoga ini bisa membangkitkan semangat teman-teman khususnya pelaku bisnis properti untuk sales properti, marketing properti, dan juga siapapun yang bergerak di bidang properti. Karena properti ini berpengaruh terhadap kurang lebih sekitar 170 industri lainnya. Jadi kita mesti bangkit, kita mesti melakukan segala cara, melakukan segala sesuatu yang positif, yang bagus. Oke, teman-teman, bisnis-bisnis yang nggak kena imbas dari virus corona, pertama bisnis yang menggunakan digital, ya. Kalau kita lihat, kalau bicara kontennya secara online, banyak sekali yang nggak berpengaruh karena sekarang mungkin banyak yang work from home, jadi mereka bisa menikmati secara digital lewat misalnya HP, lewat laptop dan lain sebagainya. Ini misalnya contohnya content creator, ada yang YouTuber, selebgram, terus kemudian juga Facebook, TikTok, ya, dan lain-lainnya. Jadi orang banyak di rumah, orang bisa menikmati atau bisa nonton, orang butuh hiburan, butuh edukasi secara online. Jadi orang-orang yang melakukan di bisnis ini, ya, bikin kontennya juga mungkin dari rumah atau bikin konten dari suatu tempat yang mungkin nggak rame-rame gitu loh. Nah, ini masih peluangnya masih gede. Mereka masih mendapatkan income yang luar biasa. Jadi buat pelaku bisnis properti bisa approach, mendekati orang-orang yang main bisnis tersebut, ya. Nah, misalnya mereka yang jualannya lewat TikTok gitu juga kayaknya banyak sekali jualan kosmetik lewat TikTok gitu ya. Jadi ini peluang-peluang yang luar biasa, yang kesannya nyantai tapi omsetnya luar biasa gitu ya. Itu satu. Yang kedua, yang bisnis yang pasti masih jalan saat menghadapi virus corona ini, yaitu minimarket, supermarket, ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, orang-orang masih punya kebutuhan pastinya, ya kan. Ada 270 juta di Indonesia, ya, dan mereka setiap hari butuh makan, butuh bahan pokok, dan mereka bisa beli di minimarket, supermarket yang ada mungkin di gedung sendiri, karena kita tahu bahwa mall ini lagi tutup. Jadi minimarket atau supermarket yang berada di gedung sendiri atau juga di ruko, ya, di dekat komplek-komplek perumahan. Nah, itu saya tanya juga mengalami peningkatan gitu, atau omsetnya tetap stabil kok dibanding bulan-bulan sebelumnya gitu, omsetnya tetap stabil. Nah, itu yang nomor 2. Nomor 3, di pasar tradisional. Nah, teman-teman, pasar tradisional tetap, ya, pasar tradisional melayani jualan bahan baku, ya, bahan makanan, kebutuhan sehari-hari dan juga lain-lainnya. Pasar tradisional, orang yang jualan di pasar, ya, tetap banyak yang cari, ya. Saya juga di rumah banyak juga orang-orang yang jualan keliling gitu loh. Jadi kayak dia memasarkan keliling, itu juga tetap laku, ya, paling disanitize gitu loh, ya. Nah, itu nomor 3.
Yang keempat, nah ini yang saya lebih spesifik lagi. Kita tahu bahwa saat menghadapi virus corona ini dibutuhkan imun tubuh kan. Nah, tahu nggak teman-teman bahwa penjualan jahe, ya, penjualan bawang, ya, itu mengalami peningkatan, ya, mengalami peningkatan. Jadi teman-teman yang bisnisnya jualan jahe, jualan bawang, bawang putih dan lain-lain itu mengalami peningkatan. Harganya pun mengalami peningkatan. Jadi mengalami peningkatan omset yang dahsyat. Nah, jadi pelaku bisnis properti, ya, kita jangan terperangkap sama keadaan, kita jangan mengeneralisir, semuanya sepi, tapi ada peluang-peluang yang luar biasa di mana pebisnis-pebisnis tersebut mengalami omset peningkatan yang amazing, yang dahsyat gitu loh. Jadi kita mesti menawarkan produk-produk kita properti, ya, yang sesuai dengan kebutuhan mereka tapi kepada orang-orang tersebut. Oke. Yang kelima, menurut saya ini yang terjadi, kita tahu bahwa saham ini lagi gonjang-ganjing, ya. Tapi saudara tahu nggak bahwa saham gonjang-ganjing pasti terjadi penjualan dan pembelian. Nah, setiap penjualan dan pembelian itu selalu ada fee-nya atau komisi. Jadi menurut saya orang-orang yang bermain sebagai pialang saham atau broker saham itu juga lagi mengalami peningkatan. Ya kita tahu lah kalau saham gonjang-ganjing tuh pasti ada buy sell. Nah, setiap itu ada fee-nya dan masuk terus gitu loh, masuk terus. Jadi income-nya tetap ada income dan ini bisa dilakukan secara online. Ya, tolong koreksi kalau saya salah, bisa tulis di komen. Tapi ini menurut saya, menurut opini saya, ini ada peluang-peluang bisnis, ada peluang-peluang yang orang-orang yang income-nya tetap bagus gitu ya. Oke, kemudian yang keenam, ya, penjual pulsa HP, ya, pulsa HP ataupun pulsa internet. Nah, kita tahu, ya mungkin kadang ada juga bisa lakukan secara online. Yes, tapi ada juga orang-orang yang melakukan ini, ya, secara online juga menawarkan, ya, pulsa HP, pulsa internet, data internet ini juga bagus. Jadi ada penjualannya cukup juga bagus. Karena kita tahu work from home pasti butuh komunikasi, ya, butuh melakukan mungkin video call, Zoom call dan lain-lain. Nah, itu kan butuh pulsa. Nah, pakailah pulsa, ya. Kemudian juga nomor 7 yaitu konsultasi online, guys. Konsultasi online ini mungkin baik dokter juga ada yang konsultasi online. Kemudian juga baik juga karena kita lihat bahwa dalam menghadapi virus corona ini banyak juga, kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak juga orang-orang yang stres. Ya akhirnya konsultasi online atau mungkin psikiater, ya, secara konsultasi bisa mengalami peningkatan yang bagus gitu. Atau penjualan jasanya tetap stabil. Mereka bisa melakukannya secara online. Jadi ngobrol secara online dan itu biasa hitungannya per 15 menit, 30 menit atau 1 jam gitu. Ini tetap. Dan juga bisa juga konsultasi bisnis secara online, ya. Bisa juga melakukan konsultasi bisnis secara online ataupun ngajar secara online. Jadi bisnis ini menurut saya masih bagus dan peluangnya tinggi. Nah, jadi buat pelaku bisnis properti masih bisa melihat nih, bisa menawarkan kepada orang-orang tersebut. Ya, kemudian juga nomor 8, jasa cleaning, ya. Jasa cleaning, disinfektan, ya. Nah, ini juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Kita tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang request terhadap jasa ini, kantornya di clean, ya. Terus kemudian areanya di clean, ya, perumahannya juga di clean, dibersihkan dengan cairan disinfektan dan lain-lain. Ini mengalami peningkatan loh, omsetnya mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah, kemudian juga saya mau sharing juga yang ke-9, yaitu ini juga yang dilakukan oleh teman saya, yaitu bengkel, ya, otomotif, bengkel mobil, ya, bengkel mobil. Itu juga saya lihat, banyak mengalami peningkatan, ya. Mungkin tapi ini yang datang, ya, tapi banyak juga orang-orang yang tetap datang untuk betulin mobilnya, servis dan lain-lain. Ini tetap, ya, ini tetap terjadi, ya. Jadi ini peluangnya juga bagus. Saya lihat teman saya bisnis ini juga bagus, dia tetap jalan terus bisnisnya, ya. Oke, kemudian juga yang nomor 10 saya mau sharing bahwa reseller secara online ini juga mengalami peningkatan, tapi produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, sekali lagi produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan ini juga mengalami peningkatan nih, teman-teman. Jadi banyak orang-orang yang jualan secara online, mereka punya sistem dropship, sistemnya reseller, ya. Karena kita lihat bahwa masih ada potensi, ya, orang masih butuh
berhubungan sama kesehatan. Apa aja yang berhubungan kesehatan teman-teman bisa cek di detail, tapi yang pasti ini masih kebutuhan ya, terutama dengan kebutuhan dengan kesehatan ini pastinya pas banget gitu loh. Oke, yang ke-11 yaitu jasa pengiriman produk, jasa pengiriman produk. Jadi jasa pengiriman barang, jasa pengiriman makanan juga bisa ya. Jadi untuk peluang yang ngantar online menurut saya masih ada peluangnya, karena sekali lagi kebutuhan ya banyak orang yang tadi jualan kan butuh diantar. Nah, ini peluangnya masih banyak. Jadi orang-orang yang melakukan di bisnis-bisnis tersebut, menurut saya ini income-nya masih stabil dan bahkan cenderung meningkat. Ya, bahkan cenderung meningkat. Jadi teman-teman khususnya di bidang sales properti, nah saya tahu ya keadaan lagi berubah ya. Mungkin kalau yang biasanya cuma nunggu di kantor pemasaran ya, nunggu di kantor itu mengalami penurunan ya, karena orang males datang walk-in. Tapi ketahuilah bahwa ini tadi ada bisnis-bisnis yang mengalami peningkatan saat kondisi corona ini. Jadi kita bisa menawarkan kepada pelaku bisnis tersebut, sehingga ya yang tadinya kita stres, tadinya kita down, kita tadinya wah semua kayaknya hancur nih. Ingat bahwa selalu ada peluang. Ya, selalu ada peluang di setiap kesulitan yang ada. Jadi saya mau sharing bahwa kita harus menjadi orang-orang yang optimis, teman-teman. Karena orang optimis itu ya bisa melihat peluang di balik kesulitan yang ada. Kebalikannya dari optimis yaitu pesimis. Pesimis yaitu melihat kesulitan ya yang ada yang lebih banyak dibandingkan peluang yang ada gitu loh. Jadi teman-teman saat kita tahu bahwa ini masih ada peluang nih, masih besar nih, yuk sama-sama teman-teman kita bisa menyiapkan strategi gimana nih cara-caranya untuk bisa menjangkau orang-orang yang lagi penghasilannya bagus, omsetnya bagus, income-nya bagus. Karena saya mau sharing dari teman saya dan juga tim saya ya. Itu memang kalau secara standar ya di bulan Maret ini mungkin mengalami perubahan. Tapi ternyata masih ada terjadi transaksi, teman-teman. Ya, saya nggak bisa prediksi di bulan April gimana, Mei gimana. Tapi menurut opini saya bahwa saat ini ya memang ada perubahan dengan adanya virus corona ini. Tapi kita percaya bahwa 270 juta orang ini setiap hari butuh makan, setiap hari butuh beraktivitas walaupun di rumah, setiap hari ada kebutuhannya, dan kebutuhan itu pasti harus dipenuhi gitu. Harus dipenuhi. Jadi ketika apa yang saya share tadi ini pelaku bisnis tersebut bisa mendapatkan income yang bagus gitu. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat video ini. Sekali lagi jangan pernah menyerah, teman-teman. Jangan pernah menyerah. Indonesia pernah juga mengalami krisis-krisis sebelumnya, tapi bisa beradaptasi, bisa bangkit, bisa kembali rise up ya, rise and shine. Ya, rise and shine kata-kata yang saya suka karena kita harus bangkit. Ya, apalagi khususnya saya di sini menguatkan teman-teman yang khususnya di bidang properti, sales properti, supaya apa? Supaya kita bisa menggaungkan bahwa properti bangkit lagi, bahwa properti masih ada nih kebutuhan orang-orang yang lagi cari properti. Karena kayak tadi, ya untuk yang misalnya yang tadi yang nganter jasa pengiriman itu kan butuh gudang, butuh tempat ya kan. Ini selalu kita melihat peluang-peluang di balik kesulitan yang ada. Sekali lagi teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Tujuan saya membuat video ini yaitu membangkitkan semangat ya, mengubah pola pikir, mengubah pola sudut pandang bahwa nggak semuanya bisnis lagi jatuh ya, nggak semuanya, tapi ada juga bisnis-bisnis yang tetap settle, tetap bisa bangkit, tetap bisa mengalami penjualan. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat video ini. Teman-teman jika merasa bermanfaat silakan share ya, supaya bisa membangkitkan, supaya bisa membuat semangat pelaku bisnis properti. Sekali lagi
bersama-sama kita bisa bangkit, bersama-sama teman-teman kita bisa meraih kemenangan. Semoga video ini bermanfaat, juga kita bisa bekerja untuk orang-orang yang kita cintai dan juga kita sendiri pastinya. Sekali lagi thank you so much. Jangan lupa teman-teman untuk bisa nonton video-video saya tentang properti. Saya punya ada desain kreatif, teman-teman bisa lihat desain kreatif dari rumah-rumah contoh yang saya liput ya. Kemudian juga ada bagaimana sales properti untuk gimana bisa jualan. Teman-teman bisa lihat di videonya, ada playlist, teman-teman bisa search Ruby Herman playlist, teman-teman bisa nonton dari sana. Thank you sekali lagi, semoga bermanfaat. Beberapa hari yang lalu kita juga mengadakan video Zoom meeting call, ada pelaku bisnis properti, ada banyak sekali, dan kita banyak diskusi bagaimana nih strategi-strategi untuk bisa memenangkan, bisa jualan di saat lagi corona. Thank you so much for watching. Saya Ruby Herman, salam muda keren punya properti. Oh ya teman-teman juga bisa ikuti webinar saya bersama finansialku.com. Ya teman-teman bisa cek di finansialku.com Instagramnya atau websitenya atau aplikasi finansialku.com. Teman-teman bisa belajar bagaimana orang-orang yang mau beli properti pertama kali, dan saya juga akan memberikan konsultasi secara online khususnya bagi orang-orang yang mau membeli properti dan juga menghadapi kondisi saat ini. So, terima kasih udah menonton. Saya Ruby Herman, salam muda keren punya properti, rise and shine.